Ya, saudara sekalian, kita belum tahu persis ya bagaimana hasil Pilkada Jakarta. Apakah akan terjadi satu putaran atau dua putaran? Sebentar lagi ya akan terjadi. Tapi for the time being, Mulyono kalah di Jakarta ya. Kalau dihitung juga Prabowo kalah di Jakarta ya. Ternyata dan unfortunately Prabowo Jakarta yang mengendorse Prabowo itu yang mengendorse-nya itu adalah Prabowo, Mulyono dan Habib Rizik kalah karena akhirnya realitas penduduk Jakarta berbeda dengan daerah lainnya ya. Saya mengatakan sudah pasti tidak memilih orang yang hidup atau berasal dari kartel politik, unfair election ya. Tetapi untuk merapat ke pasangan Pramono Rano pun secara etis saya walaupun ditawari saya menolak juga ya. Kenapa begitu? Entahlah ya. Refli ini orang bodoh, nggak mau melipir-lipir orang yang mau menang gitu ya. Tetapi ya selamatlah dengan demokrasi penduduk Jakarta ya. Sekarang yang penting adalah bagi saya adalah saya akan membela ya kalau seandainya ada kezaliman ya gitu untuk mereka-mereka yang dizalimi. Tapi ya kita lihat sajalah nanti ya. Yang jelas keren lah ya. Saya membayangkan kalau yang ikut kontestasi itu Anies Baswedan selesai satu putaran. Makanya Mulyono nggak mau Anies berkompetisi ya. Padahal dan ini juga bagi PKS berapa sih harga yang dibeli gitu loh untuk menyingkirkan Anies Baswedan ya. Kalau saya lihat seperti ini, wah sudah komitmen. Buktinya yang komitmen melarikan diri ya kan. Orang-orang yang katanya komit tuh nggak komit juga. Jadi PKS lagi-lagi dikibulin. Tidak belajar dari sejarah ya. Saya yang malah yang diserang oleh pembesar-pembesar PKS ya. Tapi it's okay ya. Ini jadi saya kira ini menjadi pembelajaran. Tapi kita sekali lagi kita tidak tahu apakah memang akan satu putaran atau dua putaran. Sebagaimana tadi press conference yang diadakan ya oleh Pram Rano ya. Apakah akan terjadi satu putaran atau dua putaran? Coba kita bacakan beberapa berita dan kemudian juga beberapa perkembangan terakhir ya. Tolong diberikan anunya ya. Perkembangan terakhirnya ya. Ini update Jawa Barat hitung cepat. Oh Jawa Barat tidak ya. Ini kalau kita lihat hitung cepat Litbang Kompas. Pramono Rano menang 50,11%. Jadi 50,11%. Tinggal menunggu apakah akan terjadi satu putaran atau dua putaran. Coba kita baca ya. Unggul dalam hasil quick count Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung Rano Karno ucapkan terima kasih. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 03 Pramono Anung Rano Karno unggul. Berdasarkan hasil quick count lembaga survei Indonesia LSI, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan 49,64%. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 01 Ridwan Kamil Suswono di urutan kedua dengan 39,84%. Urutan ketiga ditempati pasangan nomor urut 02 Dharma Pongrekun Wardana dengan 10,52% suara. Perhitungan ini didapat dari 90% yang masuk hingga pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil dari quick count indikator mencatat Pramono Anung Rano Karno unggul 49,26% suara, disusul Ridwan Kamil Suswono dengan 40,25% suara ya. Tidak 58%. Dharma Pongrekun Kunwardana ada di posisi ketiga dengan 10,49% suara. Perhitungan ini dari 68,75% yang masuk hingga pukul 15,46 54 waktu Indonesia bagian Barat.
Sedangkan hasil quick count dari poll tracking Indonesia mencatat Pramono Anung Rano Karno meraup 50,36% suara. Poll tracking yang sebelumnya mengunggulkan Ridwan Kamil ya. Urutan kedua Ridwan Kamil Suswono dengan perolehan 39,36% suara, dan di posisi ketiga Dharma Pongrekun Kunwardana 10,28% suara. Perhitungan ini dari 72,8% yang masuk hingga pukul 15,43 waktu Indonesia bagian Barat. Menanggapi keunggulan hasil quick count, Pramono Anung ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang telah memilih dia dan Rano Karno. Bayangkan kalau seandainya yang Anies sendiri yang maju ya, langsung rontok. Berdasarkan 85% suara yang sudah masuk, kami unggul di hampir semua wilayah. Quick count menunjukkan margin error plus minus 1%. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah pilkada akan dilakukan satu putaran atau tidak, akan diketahui malam ini, kata Pramono kepada awak media. Saya dan Bang Dul Rano Karno mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang telah berikan suaranya kepada kami, ujar Pramono. Hal senada dikatakan Rano Karno, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Selesai sudah pertempuran, siapapun pemenangnya kita sambut dengan bahagia dan riang gembira, kata Rano Karno. Mari kita terima hasilnya, kalau raih satu putaran bersyukur, kalau dua putaran ya harus dijalankan, ucap Rano Karno. Ya sahabat era sekalian, itu tadi hasil quick count ya. Jadi kalau ya ini ya, di tempat lain yang di endorse Mulyono yang menang. Itu menunjukkan bahwa Mulyono sakti di kantong-kantong kemiskinan ya, yang bisa dipengaruhi dengan bansos dan lain sebagainya. Tapi di penduduk-penduduk pandai dan pintar dia tidak berdaya ya. Oke. Kalau di Jakarta berdasarkan Kompas mencatat 49,32% ya, belum sampai 50%. Kalau di Jawa Barat seperti banyak dugaan Deddy Mulyadi unggul, di Jawa Tengah ya karena keterlibatan Mulyono dan Parcok mungkin itu Ahmad Lutfi unggul, di Medan juga Bobi Nasution unggul. Hanya di Jakarta yang penduduknya relatively independen, jadi agak berbeda ya. Kemudian kalau SMRC quick count-nya itu Pramono 51,22%. Jadi tipis ya. Tapi sekali lagi memang quick count ini berbeda dengan survei ya. Kalau quick count memang didasarkan kepada perhitungan yang real sesungguhnya. Jadi bukan quick count sesungguhnya. Ya quick count lah ya. Penghitungan cepat ya, didasarkan pada hampir 100% saya kira ya, bukan lagi sampling count, tapi memang benar-benar count benar ya. Nanti akan kita lihat sobat era sekalian. Besok jangan lupa ya, ada pertemuan dengan para tokoh silat Bang, yaitu Adili Jokowi dan Maksulkan Fufu Fapa ya, lagi-lagi disuarakan oleh ini ya. Oke, sobat semuanya, coba kita dengarkan Anies yang apa yang diungkapkan Anies setelah dia mencoblos. Ada videonya ya. Coba kita dengarkan ya. Ini poll tracking ya, poll tracking. Oke, coba kita dengarkan apa yang disampaikan Anies Rashid Baswedan. Keren cadas. Menyala dong. Pak Anies, Ini udah terang menyala sekali. Pak Anies ini kayaknya biru-biru semua, ada artinya nggak gitu? Barusan kita tadi ngomong, pas lagi keluar, kok bisa kita baju sama? Nggak janjian, satu yang nggak sama. Ya, padahal nggak ada janjian. Nggak ada janjian ya? Ya, Oke, gitu ya. Terima kasih ya. Selamat nyoblos. Pada nyoblos nih? Nyoblos. Jam 9 Pak. Jam 9. Tapi unik di pilkada ini. Pesertanya pada nyoblos di Jakarta nggak ada? Ya boleh. Loh, Iya betul. yang ikut dan yang dukung nyoblosnya di Jakarta. Keren. Bener ya? Clue Pak ya, clue dia. Nyoleknya keren Pak, nyoleknya. Halus tapi dalam. Lo kalau nggak nyoblos di Jakarta terus lo gimana? Boleh. Ya, udah nanti kebanyakan tuh. Hai. Menyala dong.
Pak Anies, Ini udah terang menyala sekali. Pak Anies ini kayaknya biru-biru semua nih. Ya, saudara sekalian, kalau kita lihat misalnya di RH Channel ya, yang kita bikin polling, siapakah yang akan Anda dukung hari ini di Jakarta? Ridwan Kamil Suswono itu mendapatkan 13%, Dharma Pongrekun Kunwardana 5%, Pramono Anung Rano Karno 69%, dan Gercos Golput 13%. Memang sekali lagi sobat era sekalian, ini biasnya Refli Harun Channel ya. Jadi kalau saya paham, kalau daerah channel yang menang tuh pasti, kalau untuk Jawa Tengah pasti Andika yang menang. Walaupun realitasnya saya tahu pasti Ahmad Lutfi. Kalau untuk Sumut yang menang pasti Edi Rahmayadi, walaupun realitasnya Bobi Nasution. Nah, yang relatifly tepat itu di Jakarta. Karena kenapa? Ya logikanya logika sederhana sebenarnya ya. Seperti sikap aktivis 98, yang penting bukan yang di-endorse oleh Mulyono. Sesungguhnya itu sih yang diinginkan orang ya. Jadi kita lihat ya, angkanya memang bervariasi, marginnya 1%, antara 49, 50, dan 51%. Nanti kita akan lihat apakah akan terjadi satu putaran atau dua putaran. Tapi ini memberikan pembelajaran bagi kita semua ya. Dan ternyata alhamdulillah, ternyata efek Anies lumayan lah. Kalau mungkin orang mau menyepelekannya karena di hari terakhir ya 2-3%, 4% barangkali itu sudah signifikan untuk menambah suara menjadi 50% plus 1 kan, karena harus simple, absolute majority ya. Begitu saudara sekalian ya. Jangan lupa besok akan ada siaran langsung silaturahmi kebangsaan Silatbang mulai pukul 10 ya. Mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Sambil kemudian kita melihat bagaimana situasi pasca pencoblosan. Yang jelas gercos pun ternyata banyak ya, banyak yang nggak memilih juga sebagai sikap politik. Karena bandulnya itu bergerak antara gercos dan Pramono Anung sesungguhnya. Tetapi Ridwan Kamil menjadi null and void, batal demi hukum ya, bukan batal demi politik, karena dianggap hasil dari kartel politik, perselingkuhan politik, unfair competition, unfair election ya. Dan unfortunately ternyata di daerah lain yang seperti itu masih unggul ya. Di Medan masih unggul, di Sumatera, di Jawa Tengah masih unggul ya, di Jawa Barat juga masih unggul. Ya barangkali kita baru rely on dengan Jakarta. Tetapi intinya adalah siapapun yang berkuasa, Anda adalah gubernur Jakarta.